Memang kalau secara organisasi NU tidak berpolitik, tapi untuk orang-orangnya tentu bebas berpolitik. Untuk bisa terjun di politik, saya pikir NU adalah punya kewajiban tanggung jawab besar terhadap negara ini, sama menjaga NKRI ini tetap bersatu. Yang lebih penting, bagaimana NU mampu mengisi kemerdekaan ini, dan masih kita temukan hal-hal yang kita lihat, kemiskinan yang masih tinggi, terus pendidikan dan kesehatan, khususnya Jakarta. Gus Saifuddin, bisa ceritakan kondisi Indonesia sekarang ini terkait dengan beberapa dinamika perkembangan di masyarakat, khususnya di Jakarta. Barangkali dalam momen politik ini kan memang banyak beberapa isu yang sangat penting. Kira-kira NU di garis depan bagaimana untuk? Ya. Memang kalau secara organisasi NU tidak berpolitik, tapi untuk orang-orangnya tentu bebas berpolitik. Untuk bisa terjun di politik, saya pikir NU adalah punya kewajiban tanggung jawab besar terhadap negara ini, sama menjaga NKRI ini tetap bersatu. Yang lebih penting, bagaimana NU mampu mengisi kemerdekaan ini, dan masih kita temukan hal-hal yang kita lihat, kemiskinan yang masih tinggi, terus pendidikan dan kesehatan, khususnya Jakarta. Saya tadi sangat stres sebenarnya. Dari Kalibata sampai ke sini aja harus 3 jam. Ini kan harus dicarikan solusinya agar kemacetan itu tidak menjadikan stres masyarakatnya. Betul apa yang dikatakan Jokowi, kerugian itu mencapai 100 triliun itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan ini harus diatasi. Mudah-mudahan masyarakat, khususnya masyarakat Nahdlatul Ulama, bisa berperan aktif dalam mengatasi masalah-masalah ini dengan ikut dalam partisipasi politik ini, untuk bisa mendapatkan orang-orang terbaik yang mampu menjawab tantangan-tantangan Indonesia kekinian dan Indonesia masa yang akan datang. Dalam kaderisasi NU di era milenial ini, apa yang bisa dicapai kontribusi NU DKI? Untuk NU ada lembaga-lembaga badan otonomi yang di dalamnya itu ada anak-anak muda, anak milenial, seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, termasuk kalau ini Ansor, dan NU sendiri juga merekrut teman-teman anak-anak muda untuk bisa masuk terlibat dalam pengurusan ini, bahwa masa depan Indonesia adalah masa depannya anak-anak milenial, sehingga anak-anak milenial harus tetap punya tanggung jawab terhadap masa depannya. Mereka harus tetap diajak dan disadarkan untuk mempunyai mimpi masa depan Indonesia. Masa Indonesia itu ditentukan adalah anak-anak milenial, dan kita yang senior ini, yang sudah tua-tua, harus mampu memberikan jalur yang baik buat mereka gitu loh. Kita itu bisa sukses, semua ini bangsa Indonesia sukses kalau yang tua juga memberikan jalan. Pak Gus sendiri sebagai caleg DPD DKI Jakarta, apa yang mungkin nanti kalau mungkin Pak Gus ini dipercaya oleh rakyat, apa prioritas untuk DKI Jakarta? Ya, terima kasih. Kalau bicara pileg, biasanya yang riuh itu gempita itu soal calon DPD, calon DPR RI, DPRD. Nyaris kalau DPD nyaris tak terdengar gitu loh. Jadi harapan saya teman-teman media juga untuk terlibat membangun sebuah demokrasi yang artinya keterlibatan semua itu bisa terlibat, dan mudah-mudahan DPD tidak hanya berperan dalam di legislatif itu hanya mengusulkan, tapi bagaimana DPD itu terlibat membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan dan membuat anggaran yang benar-benar berpihak pada rakyat. Saya berharapnya DPD tidak seperti sekarang, tapi punya peran yang lebih besar terhadap kemajuan Indonesia ke depan. NU sendiri maupun juga harapan bagi calon-calon pemimpin NU di masa depan. Ya, harapan NU tentu NU sebagai organisasi terbesar ingin menjaga Indonesia ini utuh, tetap satu. Meski kita ini beda pilihan,
Orang bisa beda pilihan siapa calonnya, siapapun calonnya. Tapi sebagai bangsa yang besar ini harus tetap utuh. Karena Indonesia dibangun dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Nah, bangunan yang utuh ini harus tetap dijaga. Yang tentunya NU harus punya peran yang besar terhadap menjaga utuh. Oke, terima kasih. Nanti ini mana? Menak ya? Besok berapa? Besok. Besok. Ada nih. Lagi jangan pemimpin nasional. Itulah sistem yang demokratis yang hadir melahirkan generasi muda itu yang berpotensi. Ketika zaman Pak Harto karena memang sekalian deh. masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, ya, pada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ini pun ya kisah-kisah Israiliyat yang itu terbukti bahwa di mana yang membunuh daripada Umar bin Khattab siapa? Abu Lu'lu'ah, ya, dan Al-Qur'an yang masuk Islam memang hatinya tidak sepenuhnya masuk ke dalam Islam, ya, masuk ke dalam Islam. Nah itulah sejarah Nahdlatul Ulama, dan sampai saat ini yang membunuh Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa? Karena dendam tadi. Dimana ketika Umar merebut wilayah-wilayah itu masuk ke dalam wilayah keislaman. Yang mereka masuk Islam, tapi di hatinya punya dendam. Sehingga dengan cara Bisa diceritakan kaitan dengan kegiatan kaderisasi PWNU? Ya, kegiatan ini adalah suatu pembinaan untuk kader-kader NU. Ini sangat penting sekali untuk memperkuat daripada warga Nahdliyin itu sendiri agar lebih memahami apa itu Nahdlatul Ulama sebenarnya. Diusahakan bagi kader NU termasuk juga para kader-kader yang memang diinginkan menjadi caleg. Kira-kira apa langkah-langkah NU, Pak? Ya, NU berperan aktif dalam masalah perpolitikan, walaupun memang tidak praktis. Ada kader-kader yang memang mencalonkan diri dalam pemilu nanti 2024, baik itu di DPD atau juga di DPRD. Ini sebenarnya sih bukan kegiatan ini bukan untuk mempromosikan daripada caleg-caleg, tapi ini benar-benar daripada kegiatan untuk memperkuat pemahaman daripada warga Nahdliyin. Pandangan politik kepada warga masyarakat, apa langkah-langkah NU? Langkah NU itu yang dilakukan khususnya di Sawah Besar, ya tentunya NU itu bersifat persuasif, menggalang persatuan dan kesatuan. Apapun pilihan daripada mereka masing-masing, yang penting di antara umat Islam itu bersatu. Ini adalah tugas pokok daripada warga Nahdliyin. Sekalipun daripada warga Nahdliyin ini ada yang mencalonkan diri, tapi diharapkan jangan terpecah belah. Yang diutamakan adalah persatuan dan juga kesatuan daripada warga Nahdliyin umumnya pada umat Islam. Dan bagi masyarakat, NU berharap agar supaya masyarakat ikut peran aktif dalam mengembangkan daripada organisasi Nahdlatul Ulama ini, karena memang NU itu dari masyarakat dan untuk masyarakat yang memang dipelopori oleh para kiai-kiai dan juga para ulama-ulama. Oke, terima kasih Pak Kiai.
Thank you.